tips untuk negosiasi mungkin ya, atau intisarinya gimana. Pertama, best negotiation is no negotiation ya kalau kata Mas J. Dan pada intinya caranya gimana gitu, dengan cara keterbukaan. Jadi apakah kita bisa saling terbuka dan pihak yang kita nego bisa saling terbuka juga. Dan ketika saling terbuka gitu udah lebih enak gitu. Istilahnya terbangun trust. Kemudian cari pembandingnya. Pembanding dari supplier itu. Jadi kita nggak hanya teman-teman, kembali lagi bersama kami di podcast Ngobrol bareng Yubi. Di sini ada Denny, ada Rifki. Halo Rifki. Ada juga Noval. Halo. Kita sekarang lagi free dan bisa nyempetin buat ngobrol-ngobrol. Tidak ada pekerjaan. Karena tidak ada pekerjaan. Disempetin free sih. Oh, sebenarnya banyak pekerjaan ya. Den, lagi sibuk apa Den sekarang Den? Sekarang lagi sibuk ngurusin stoki Kang. Stoki ini jualan frozen food. Saya ini sibuk mulai ngurusin stok, terus ngubungin ke merchant calon yang produk mau dimasukin, terus sampai nganter ke pelanggannya. Jadi sekarang udah ada berapa merchant di Stoki? Kita sekarang ada 4 merchant. Yang Es krim, terus sambal, ada 5 merchant, donat, nugget, sama 1 ini macam-macam. Yang paling laku apa Den sekarang? Yang paling laku itu nomor 1 donat, terus yang kedua nuggetnya Kang. Oh, es krim tuh kalah sama donat dan nugget? Itu kan produk penetrasi maksudnya. Oh, tapi itu kalau di Yubi paling laku, tapi kalau di non Yubi masih belum paling laku. Karena mereka beli ke yang punya langsung apa gimana? Karena mereka belum terpapar sih. Oh, belum pernah nyobain Freezy Bite dan sebagainya. Cuma beberapa. Oke, teman-teman, jadi yang main ke Kota Baru ada satu produk UMKM namanya Freezy Bite. Sejauh ini sih ini termasuk es krim 10.000 terbaik yang saya beli ya. Kata teman-teman gimana? Ya, sepakat. Terima kasih. Sepakat. Suka rasa apa? Durian enak. Durian. Aku suka durian juga sih. Kamu lebih suka duriannya apa untungnya? Lebih suka duriannya aja. Duriannya. Untungnya masih kecil ya. Sejauh ini berarti udah ada berapa pelanggan dan di KBP Den? Kalau di KBP yang non Yubi ada 50-an lah. 50-an. Beberapa udah repeat order. Oke, biasanya mereka repeat produk apa Den? Yang paling sering itu nugget. Kan mereka kadang bilang, anak saya suka nugget. Wow. Terus sejauh ini ada gak pengalaman nganterin produk yang menurutmu berkesan gitu? Kalau berkesan, pertama masuk rumah itu sempat. Kamu nganterin tuh masuk ke rumah ya? Enggak, maksudnya masuk ke area rumahnya. Itu banyak anjingnya. Terus ada kalau nggak salah 3 anjing. Saya sendiri takut sendiri dikira maling gitu. Padahal mau nganter. Terus akhirnya orangnya keluar aman deh. Oh, berhenti? Ya. Terus ada satu keunikan di Kota Baru ini. Kurir ini sebagai orang luar kan, terus kayak terkesan ditakutin sama yang mau menerima produk. Jadi gitu? Orangnya ngintip-ngintip dari jendela, taruh di luar aja Kang, taruh di luar. Itu karena memang tipikal orang sininya apa karena sedang pandemi apa gimana Den? Mungkin 2 alasan, yaitu yang pertama orangnya memang agak ketat, terus yang kedua karena pandemi belum usai, takutnya mungkin ntar berbahaya. Oke. Bahkan ada yang lewat jendelanya dibuka tipis gitu. Buat masukin uangnya. Ini uangnya. COD. Kalau COD gitu. Oke, Dan mudah-mudahan lancar ya Dan jualannya. Terima kasih Kang. Kang Rifki lagi sibuk apa aja sekarang Kang Rifki? Ngelola produk aja Kang, Yubi Pro. Lagi ngerjain toko apa online. Sekarang lagi ngolah-ngolah data buat dashboard. Terus kalau Yubi Pro-nya sendiri sekarang lagi ngerjain apa? Jadi Yubi Pro sekarang lagi kan kita luncurin versi baru. Versi berapa versi tuh? baru versi 3. Versi 3 dan versi 3 ini update tampilan untuk customer. Jadi kita remajakan lah produknya gitu. Dan sekarang lagi fase promosi dan kita ngolah database kita untuk cross selling dan untuk penawaran produk lain sih. Yang gitu. Berbeda dari versi sebelumnya di V3 ini apa Kang Rifki? Tampilan aja Kang. Cuma tampilan. Misalnya, jadi dari sebelumnya gimana, sekarang jadi sebelumnya tampilan 7 tahun lalu. 7 tahun lalu. Iya emang kan kita 7 tahun ya. 2016.
Iya 5 tahun lalu. 5 tahun lalu. Terus sekarang kita mungkin teman-teman yang familiar sama marketplace, kita tampilannya ya mungkin serupa supaya lebih mudah untuk diadaptasi sama si customernya gitu. Oke. Sekarang lagi ada promo apa di UB Pro, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman. Oh boleh nih, boleh. Berapa rich nih kita? Ya promonya sekarang lah. Promonya sekarang lagi gratis 1 bulan. Jadi teman-teman yang kalau misalnya pelanggan-pelanggan lama dan pelanggan sekarang lagi fokus ke pelanggan lama sih, dan pelanggan baru pun sebenarnya bisa kita ada penawaran untuk free 1 bulan juga gitu. Jadi istilahnya teman-teman setting toko belum harus bayar dulu gitu. Tapi setting toko sampai beres baru coba manfaatnya, dapat manfaatnya baru. Oke. Soal tampilan tadi teman-teman bisa lihat contoh tampilan UB Pro barunya di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau teman-teman cocok dengan toko yang bentuknya ini bisa gunakan yang ini. Kalau enggak bisa pakai yang ini. Kalau teman-teman atau kalau enggak ya cocok yang itu bisa pakai yang ini. Oke, selebihnya buat informasi lebih lanjut teman-teman bisa kunjungin link Ini. Kalau Noval sendiri sekarang lagi sibuk apa, Noval? Ya, sibuk ngurusin gudang. Apa yang lagi diurusin? Bener nih, ngomongin. Ya ada apa sekarang keuangan, lagi fokus ke keuangan pergudangan. Oke, terus sekarang ada kabar baru apa di Guyub beberapa pekan terakhir ini? Kabar baru, kita buka gudang baru di Smesco Tower. Di Smesco Tower. Jadi teman-teman bisa nyimpen barang juga di kota Jakarta. Betul, bayangkan teman-teman, Di mananya memiliki gudang di Gatot Subroto, Jakarta. Yang itu kan daerah-daerah strategis sebenarnya. Itu cukup mahal kalau sewa teman-teman sendiri. Di kita gratis 60 hari. 60 hari gratis. Oke, kira-kira produk apa yang kayaknya cocok masuk gudang Smesco? Mungkin teman-teman yang jualan produk makanan bisa masuk, atau kategorinya FMCG atau fast moving consumer goods. Dan di sana daerah ini ya, perkantoran ya. Betul, Jadi betul. buat akses ke publik secara singkat, strategis banget. Video lengkapnya bisa ditampilkan Mas Abud. Nah, Udah bisa nyimpan frozen food. Bisa jelas. Jelas bisa. Kita punya cold storage dan non cold. saya bingung bagian lucunya sebelah mana. Emang gak ada yang bisa. Oke. Berapa sih buat bisa join Guyub? Sebenarnya buat bisa join Guyub, tinggal join aja, tinggal daftar di link sebelah sini. Nanti bisa kontak CS kami di sini. Kemudian bisa juga kunjungi Instagram kita di sini. Siap. Oh iya ya, link-link yang tadi kita sempat bahas bisa teman-teman temukan di kolom deskripsi ya. Gitu. Dan ngomong-ngomong soal stok ini, merchant pertamamu berarti siapa yang kamu kontak duluan? Merchant pertama itu The Mamam. Kamu itu dari Bogor. Kamu nego dapat harga bagus dari dia. Boleh cerita dong soal gimana caranya kamu nego sama merchant-merchant di Stoki? Kan pertama aku kenalin diri. Saya dari Ubisnis tertarik untuk jualin produknya Bapak. Oh iya boleh banget. Terus aku tanyakan Kang, kira-kira berapa komisi yang diberikan The Mamam kalau misalnya saya beli 100 pieces? Dia kasih 15%. Sebentar, kamu kenapa kontak The Mamam sebagai yang kamu hubungi pertama? Oh ya, kalau di UB ini ada yang semboyan penting. Masalah jalan, trust Waze, masalah rasa, masalah jajan, trust Mas J. Oh, kamu dari Mas J infonya The Mamam. Informasi dari Mas J. Oh, terus kamu kenalin diri sebagai Yubi, memang yang punya The Mamam tahu Yubi? Ya, kebetulan The Mamam itu alumni Aku Sapa, Kang. Oke. Alumni Aku Sapa. Boleh Dan, lanjut Dan cerita. Ya. Terus 15% kan kecil banget kan Kang ya. Oh, komisimu kamu dapat 15%. Pertama Sebagai reseller ya? Secara default 15%. Terus wah, ini kecil banget ya, Pak ya. Namanya Pak Darwadi. Kira-kira bisa dinaikin nggak ya? Itu mikir agak lama. Terus lama-lama bisa. Terus ini
apa yang mau diceritain? Apa yang kamu lakukan sampai terjadi perubahan dari tidak Hanya menunggu. hanya menunggu itu apa yang terjadi? Enggak kan, yang pertama kan saya mengajukan intensi saya yaitu ingin kenaikan komisi. Terus saya menjelaskan juga kalau saya dapat rekomendasi dari Mas J. Jadi ada 2 senjata ini. Apa tuh? Yang pertama intensi saya sampaikan dulu, yang kedua Mas J-nya saya sampaikan. Ini Mas J yang rekomendasi saya. Terus awalnya dia itu agak sulit-sulit. Terus kamu nggak ketemu langsung? enggak, Kontak via WhatsApp? kontak via WhatsApp. Senjata 1 yang intensi saya tadi enggak cukup kuat, Kang. Tapi setelah saya sampaikan senjata 2, oh ya enggak apa. Oh ya, langsung. Habis ini banyak orang yang aku disuruh Mas J Mencatut ya. Tapi efektif banget sih, itu namanya apa? Mediator. Apa istilahnya apa ya? Edifikasi. Iya. Wasilah. Nah, tapi maksudnya Dim Lama itu apa yang dia pertimbangkan sampai dia mengokekan permintaan menurutmu gimana? Dia pertimbangannya soalnya di reseller lain itu cuma 15%. Jadi kalau misalnya ngasih lebih ke saya, ntar takutnya nggak enak ke reseller lainnya gitu. Pertimbangannya gitu. Itu diam sampai aku sampaikan senjata kedua tadi. Ada korelasinya jumlah komisi yang kamu dapat sama volume yang bisa kamu jual nggak? Misalnya kalau berapa pieces kamu dapat berapa pieces dapat berapa? Ada, itu harusnya memang ngikutin ketentuan mereka. Tapi sekali lagi karena berkat senjata kedua ini, aku tanya kan, ini minimum berapa pemesanan? Kalau untuk Mas J bebas, pemesanan apapun tetap. Ini takutnya disalah artikan, dimanfaatkan. Jadi kalau kamu bisa share ke teman-teman di rumahnya masing-masing, kira-kira tipsmu kalau bisa negosiasi gimana tuh di case yang barusan? Yang pertama itu pahami siapa yang mau kita ajak negosiasi ya teman-teman. Kalau misalnya dia punya apa hot buttonnya itu misalnya gurunya, atau hot buttonnya misalnya apalah, tergantung orangnya. Itu coba ditekan aja, disentuh hot buttonnya. Itu semua masalah akan beres. Jadi ya ilmu perang, jangan maju perang kalau nggak akan menang gitu. Oke. Menurutmu sendiri tanpa perlu nyebut brand yang kamu kerja sama dengan dia, ada nggak proses negosiasi yang menurut kamu cukup menantang untuk dilakukan sampai ternyata jadi gabung ke Stocky? Kalau di luar Stocky boleh kan? Boleh. Gimana tuh? Ini tanpa nyebut brandnya boleh? Ya boleh. Ini dulu saya pernah jadi ketua acara di kampus, yang mana itu saya koordinasi penyewaan booth buat merchant untuk jualan makanan di suatu acara tertentu. Itu di tahun sebelum saya menjabat jadi ketua acara, itu harga per stand 1 jutaan. Terus saat itu kan kondisi keuangan memang agak lumayan seret. Terus semuanya bergantung ke saya. Kamu waktu itu sebagai apa? Sebagai ketua divisi entrepreneurship. Oke, di himpunan AMI angkatan aku masuk ITB. Masuk ITB. Terus itu total ada 15 stand kalau nggak salah. Waduh, ini kalau 1 juta nggak cukup. Aku naikkan. Sebelumnya aku hitung dulu, mereka bisa dapat berapa sih dengan jumlah audiensku yang datang. Yang mana AMI itu kira-kira 10.000 orang yang datang, Kang. Terus aku hitung-hitung, kayaknya dia nggak keberatan kalau akan bayar segini, dan aku tentuin 2.500.000. Peningkatannya lumayan kan? Ini kamu sebagai yang ngesewain stand. Orang lain yang mau masuk stand siapa yang gitu? Aku. Jadi mereka tuh mau masuk stand apa mau masuk ITB? Dia masuk stand. Enggak, maksudnya anak ITB-nya kan nggak ikut campur sama saya. Yang ikut campur sama saya itu yang kayak Yoshinoya mau sewa tempat. Oke. Ada ya Yoshinoya gitu. Ada beberapa banyak. Iyalah itu. Sebut merek ya, enggak boleh. Terus sesuai cerita lanjut tadi 2,5 juta. Iya. Awalnya dia marah-marah.
ini gimana ini kok naiknya gede banget dari Oh, sebelumnya dia udah tahu harganya 1 juta. Udah. Terus kamu naikin jadi 2,5 juta. Sejuta tuh maksudnya nggak balik modal apa? Kenapa maksudnya 1 juta diganti? Uangnya kurang ke aku. Rasanya aku kurang kaya ini. Bukan kurang kaya, kurang mencukupi. Oh iya. Kurang menutup anggaran. Dia awalnya marah-marah lah. Sering langsung menemui saya, langsung protes secara langsung, ini gimana. Pada akhirnya mereka tetap aja beli. Terus kamu tidak lepas pendirian? Nggak berkutik. Soalnya udah aku hitung, kira dia akan laku banyak. Pada akhirnya dia semuanya beli dan semua standku full. Akhirnya di akhir acara aku tanya, gimana penjualannya? Oh bagus, alhamdulillah, terima kasih. Gimana, mau makan masnya? Malah aku ditawarin makan. Padahal tadi paginya marah. Marah-marah. Itu sehari aja. Sehari aja. 2,5 juta. Sehari 2,5 juta? 2,5. Oh 2,5 juta. Ya itulah lumayan. Itu the power of kekuasaan. Enak ya kalau jadi satu-satunya penguasa bisa naik monopoli, turunin harga. Monopolistik. Ini bisa skema bagi hasil gitu nggak sih dari yang stand yang gitu? Oh, maksudnya Bisa. tergantung banyak penjualan. Tergantung banyaknya penjualan. Bisa nipu dia. Kalau gitu kan, aduh maaf. bisa mengelabui. Lu seret nih. Kecuali dibikin satu kasir kali ya. Bisa. Itu bisa. Pakai sistem kupon ya, bisa. Gimana? Uang Sistem kupon ITB tuh sendiri gitu. Gimana boleh tuh? Kalau sistem kupon itu kan berarti setiap pengunjung wajib membeli kupon yang kemudian kuponnya bisa dibelanjakan ke merchant-merchant yang datang. Ya. Jadi nanti tinggal tukerin kuponnya sesuai dengan penjualan dia gitu ya. Iya. Oke, Dan, makasih Sama-sama, atas cerita. Jadi kita lagi ngebahas studi case bagaimana bernegosiasi dengan berbagai macam pihak ya. Nah ini mungkin mau Naval dulu atau Kang Rifki dulu. Kang Rifki deh, ada gak pengalaman negosiasi selama di UB, entah bernegosiasi dengan pihak eksternal atau tim sendiri atau sama tim dev gitu? Ada nggak case yang Kang Rifki bisa ceritain atau negosiasi pas dulu beberapa bulan lalu nikahan? Ada nggak sih? Negosiasi belum yang sampai tahap strategis mungkin ya. Cuman siasanya sih dari saya tuh bersifatnya penawaran aja. Jadi baru ini konteksnya Kang Rifki sebagai penawaran UB Pro, penawaran website toko online biasanya itu case-nya custom design. Oke. Nah jadi kan UB Pro itu website toko online dan si tampilan dari websitenya itu tuh bisa kalau mau request tuh bisa custom. Seperti ini ya. Iya, ada beberapa merchant yang istilahnya kita kan template ya, punya beberapa template. Terus kadang ada customer yang pengen template-nya yang kayak gini, ada fitur khusus ini A B C D gitu. Nah itu kan memerlukan resource dari kita kan dari UB ya. Nah kemudian biasanya pricingnya kita bedain dan tiap penawaran beda customer beda penawaran juga karena tergantung fiturnya dan tergantung juga kemampuan dari customernya gitu. Boleh cerita studi kasus tanpa menyebut kliennya siapa? Oh di konteks customer ini Kang Rifki ngelihat apa sehingga kasih harga yang beda dibanding biasanya? Biasanya sih dari kita pelajari dulu sih, balik lagi ya kata Dani tadi, klien kita tuh mampunya seberapa, titik minimumnya berapa gitu. Titik minimum dia mampu bayar. Nah kita kan bisa analisis dulu sebenarnya dan minimum dan maksimum dari kitanya berapa gitu. Dan misalnya case-nya ada beberapa yang kita rata-ratain tuh 5 juta misalnya. Nah kemudian kalau misalnya korporat karena kalau software house gitu ya, jadi beda klien, beda harga, padahal fiturnya bisa jadi sama gitu. Oh jadi dia ngelihat kita sebagai sebuah software house. Jadi kalau saya sih karena kita jualan software ya. Betul. Jadi bisa menyesuaikan gitu tergantung kemampuannya dan istilahnya seberat apa sih kita menangani klien ini ke depannya, seberapa besar maintenance-nya, berapa besar transaksinya gitu. Itu juga dimasukkan ke variabel untuk menentukan kira-kira harga jualnya berapa. Betul. Okay. Dan kita harus nego juga sama tim developer kan. Ini bisa beres kapan, kemudian kira-kira fitur ini bisa diakomodasi atau tidak gitu. Itu kan jadi mempengaruhi nilai minimum dan maksimum kita ya.
Gitu Apa sih yang jadi tantangan di proses tersebut? Tantangannya bisa berbagai macam ya. Pertama sih waktu negosiasinya berapa lama, kan istilahnya harga sekian, tapi ketika diulur waktu tuh kadang ada yang terdesak gitu ketika faktor-faktor itu gitu. Jadi dan juga fiturnya juga gitu. Kira-kira fitur ini bisa diakomodasi nggak ya? Antara kita bisa akomodasi tapi kita harus istilahnya seakan-akan ngalah dulu gitu. Kita ngalah dulu, tapi ketika deal dengan kliennya kita bisa istilahnya dapat keuntungan gitu, yang bisa ngebayar kekalahan kita tadi gitu. Oke, I see. Nanti kita masuk ke Guyub dulu. Noval, ada pengalaman di negosiasi yang menarik di Guyub? Ya, Tanpa nyebut pihak keduanya juga boleh. Oh, jangan susah tapi kalau harus disebut sih. Ya nanti kalau yang bersangkutan nonton gak enak. Jadi mungkin kita pernah pengen bikin gudang di salah satu tempat. Nah, proses negosiasi kan kita pengen gudang yang dibuat tadi kita kerja sama pihak yang lain, di mana biaya gudang itu kan cukup lumayan besar gitu. Nah, karena kita harus ada cost yang kita tanggung di depan, kita memilih ini biar ketutup atau biar bukan beban yang di kita, kemana nih? Nah, kita carilah sponsorship. Nah, di sponsorship inilah sebenarnya ya proses negosiasinya dimulai gitu. Gimana sih cara orang mau sponsorin gudang yang kita buat gitu? Ya bisa tadi mungkin kita tonjolkan kelebihannya, mungkin kata Denny tadi trafficnya besar nih, atau kalau di posisinya Guyub potensi orang yang menggunakan gudang tuh besar gitu. Gimana mau sponsorin apa enggak? Itu kan bisa jadi potensi bagi dia gitu. Kemudian juga misalkan dari mereka kan kadang ada pertanyaan, ini saya sponsorin tapi harus untung sekian. Mereka juga punya target untuk gimana ngebalikin biaya infrastruktur yang mereka kasih gitu. Nah, di sisi lain juga dari kita bisa juga nego dengan ya udahlah, anggaplah kamu minjamkan infrastruktur ini selama jangka waktu tertentu. Jadi target-targetnya pun semakin bisa lebih rendah gitu, cost-cost yang harus keluar. Mungkin itu sih salah satu contoh di case di Guyub. Ada hal yang menarik gak ya ditemui ketika proses negosiasi tersebut terjadi? Hal menarik adalah apa ya? Ketawanya itu. Oh, hal menarik ini sih kan tidak pada sempat. Sebelumnya tuh sebelum kita cari sponsor, sempat kita cari-cari sendiri gimana nih kita bikin pergudangan, kita cari sendiri infrastrukturnya dari mulai rak, terus palet dan lain-lainnya. Itu tim di Yubi, ini Mas Denny juga, aku ikut cari-cari. Kita harus beli rak sekian ratus, ini sekian ratus. Kita nego lah dengan yang pemilik barang kan. Pak, segini ya. Nah, triknya bisa jadi kita kumpulin dulu kan beberapa vendor gitu. Jangan single vendor, pasti bakal mahal. Jadi kita bisa compare dulu lah dengan spek serupa. Di mana nih biaya yang paling murah. Bisa jadi itu kita kasih bola lah kayak ibu-ibu lah di tempat sebelah juga lebih murah. Misal kayak gitu kan. Kadang dia counternya, Bapak dari mana? Ya dari sini gitu. Oh, ini konteksnya pas nyari supplier? Pas nyari supplier racking lah contoh gitu. Ada yang ngasih harga 2 juta satu rak misalkan. Ternyata itu 2 juta satu rak, rencananya mau cari berapa banyak rak? Kurang lebih 400 gitu. 2 juta kali 400 berarti 800 jutaan tuh. Hampir 800 juta ya. Oke. Nah itu kan lumayan kalau kita kali 400. Ternyata di vendor sebelah tuh ada vendor mungkin yang lebih gede, akhirnya dia punya biaya HPP mungkin yang lebih rendah juga karena dia masif gitu. Ternyata beda, dia 1,5. Nah ini kan sebenarnya bisa jadi kita milih yang ini pertama bisa gitu, atau kita pakai harga sebelah untuk neken yang ini ya, bukan tekan-tekanan, maksudnya ya cara negosiasi ibu-ibu lah kasarannya. Ya cukup efektif, dia nurunin cuman gak sampai harga sebelah gitu ya. Ternyata bisa kita tekan lagi 1,5, ini kan sebenarnya dia punya keuntungan lagi kan. Cari lagi aja vendor yang lebih besar lagi sampai
ketemu maksimumnya gitu. Sampai wah ini emang supplier paling mentok, tangan pertama bukan tangan kedua ketiga lagi. Paling itu sih. Waktu itu sampai di angka berapa berarti bisa di Nemu yang 800 apa? wow, Ya, 800. setengahnya lagi ya. Setengahnya lagi. Oke. Ya. Dan gimana pengalaman bernegosiasi seperti itu? Ya sebenarnya kalau kita lihat maksudnya lihat diri gitu kan, ini siapa nih nego-nego nih, untungnya nggak ketemu secara langsung ya karena digital itu membantu gitu. Jadi konteks digital justru di sini lebih membantu Noval. Membantu sih kalau dari sisi pribadi gitu. Karena kalau kita lihat terus ketemu bapak-bapak berewokan tinggi besar, kadang mental udah agak ciut kan dari postur, maksudnya gestur fisik kan ngaruh tuh, bisa nekan tuh. Karena nggak kelihatan orangnya, ya kita pakai profile picture meyakinkan aja gitu kan. Seperti apa profile picture-nya Noval? Ya bisa jadi kita. Boleh ditampilkan? Ya kalau teman saya bilang sih bisa kita pura-pura foto pakai jas gitu, yang profesional gitulah. Terus nawar apa? Atau kalau nawar yang gitu kan kita perlu harga rendah kan? Ya bukan pengen kelihatan gak ada duitnya, maksudnya yang biasa-biasa aja lah, nggak usah nunjukin kita memiliki atau apa, karena biar dia juga oh ini orang kelihatannya mampunya segini ya, secara penglihatan juga oh ya udah bisa diturunin tuh harganya. Ya udah itu yang aku lakuin. Oke, dari teman-teman kira-kira atau dari Kang Rifki dulu deh. Ada nggak sih saripati tips buat bisa bernegosiasi dengan baik? Jadi bisa dicek ya teman-teman di hot.business. Nah, jadi saya baca dari situ. Nah, jadi intisarinya ya. Linknya di sini ya. Di deskripsi boleh. Nah, terus tips untuk negosiasi mungkin ya, atau intisarinya gimana? Ya pertama, best negotiation is no negotiation ya kalau kata Mas J. Dan pada intinya caranya gimana gitu, dengan cara keterbukaan. Jadi apakah kita bisa saling terbuka dan pihak yang kita nego bisa saling terbuka juga. Dan ketika saling terbuka gitu udah lebih enak gitu. Istilahnya terbangun trust. Jadi mengukur trust seseorang itu apakah dia mau terbuka ke kita atau enggak. Kita mau terbuka, cara membuat orang untuk mempercayai kita ya kita harus terbuka juga gitu sama pihak yang kita nego. Dan kalau dari kisah Nabi Muhammad juga istilahnya Nabi Muhammad kayak buka, nih modal saya segini, silakan bayar berapapun asal saya jangan sampai rugi gitu. Dan akhirnya itu menimbulkan trust kan, istilahnya Nabi Muhammad Al-Amin gitu. Dan kalau misalnya kita bedah gitu ya, step by stepnya, yang pertama kita tentukan dulu harga minimum dari kita gitu. Maksimum dan minimum dari kitanya. Kemudian kita ini sebagai penjual apa misalnya pembeli? Kita sebagai penjual yang nego ke supplier mungkin ya. Oke. Case-nya gitu. Bisnis yang lagi ketemu suppliernya. Ketemu suppliernya gitu. Jadi tentukan supplier kita minimum berapa ya. Minimum bangetnya kira-kira bisa berapa, dan dari kitanya minimum dan maksimum kita berapa gitu. Kemudian cari pembanding dari supplier itu. Jadi kita nggak hanya satu pilihan aja gitu. Kan kalau di NLP itu satu pilihan tidak ada pilihan, dua pilihan itu dilema, tiga pilihan lebih baik lah ya. Okay. Nerep. Oke. Gitu, jadi udah berapa lama belajarnya? 1 hari. kemarin. Gitu. Terus kemudian temukan hidden message. Hidden message ini istilahnya bisa kita pakai untuk ya supaya kita tidak kita bisa mengatasi hidden message kita gitu. Contohnya misalnya ketika ini mah konteksnya pembeli sama penjual ya. Pembeli sama penjual ya. Misalnya kita penjual, pembelinya itu nanya misalnya udah harga sekian, terus kita nawarin warnanya ini. Terus kalau dia nanya ada warna lain nggak? Nah itu tuh harganya udah cocok. Yeah. Oh, Gitu. karena dia udah nggak bahas harga. Nggak bahas harga. Langsung mau milih warna apa. Iya, milih warna apa. Terus kalau misalnya harganya bisa kurang nggak? Nah itu mah definitif dia pengen ke kita dan nggak lihat pembanding. Oke, dia nggak punya informasi lain di jadi luar dia kita. pengen ke kita, cuman dia pengen nurunin harga, misalnya pengen nawar harga. Oke. Dan ada contohnya kalau misalnya, hargamu kemahalan. Nah itu tuh istilahnya dia punya pembanding. Dia ada informasi. Dia ada informasi lain sehingga dia bisa menilai hargamu kemahalan gitu. Sama yang terakhir ada pilihan
pengiriman yang lebih murah nggak. Nah itu tuh biasanya udah nggak masalah sama harga. Oke. Gitu kan gitu. Tapi itu kita kalau konteksnya sebagai penjual ya, di mana ada kalau ada pembeli datang, atau kita sebagai kontraktor di mana ada pebisnis datang. Nah, pendapat Denny atau Noval, misalnya pas nanya-nanya, apa yang kamu rasain? Misalnya kamu mau beli baju, Mas mau jadi beli baju, mau pilih warna apa, hitam apa putih? Aku nggak nanya dulu ke kamu mau beli apa enggak, perasaanmu gimana sih? Apa ya? Mungkin terlalu langsung ya mungkin. Kan ada tuh yang juga ngajarin, udah jadinya mau ambil ukuran 34 apa 35 gitu. Atau mau ambilnya warna yang rasa durian apa rasa mangga. Menurutmu gimana sih? Kalau saya itu salah satu triks yang diterapin penjual atau yang menawarkan. Dia udah berpengalaman banyak kan. Terus kalau ekspresinya seperti Kang Salman mungkin, oh ini pasti beli, cuma bingung kalau terlalu banyak pilihan, makanya dipersempit. Itu jadi salah satu usaha aja sih kalau menurut saya. Kalau di tempatmu sebagai pembeli, kamu digituin nggak masalah? Kayak saya selaku pembeli mungkin senang, soalnya menganggap 2 pilihan itu adalah yang mungkin best seller di tokonya dia. Ada juga ini dalam kasus Stoki, kan kita udah ada website dari UB Pro. Di sini. Di sini. Udah saya kasih linknya. Tapi yang ibu-ibu ini, bunda-bunda ini tetap nggak mau ngeklik dengan apa yang kira-kira favorit. Langsung tanya ke saya. Langsung saya aja kasih lempar. Ini sambal mata. Yang dari sambal gardas. Dari sambal gardas. Jadi harganya juga saya carikan aja lah yang kira-kira cocok buat orangnya. Kamu melihat orangnya cocok dengan harga ini gimana caranya? Enggak nolak dengan rekomendasi saya. Good. Kalau dari Noval sendiri ada studi kasus nggak mengenai menemukan hidden message yang terjadi di proses negosiasi sebelumnya? Hidden message ya. Negosiasi kayaknya agak susah sih kalau yang sebelum-sebelum. Soalnya kan mungkin itu kali pertama gitu cara negosiasi. Cuman kalau saya sendiri nego ke toko, kamu sebagai pembeli, kasarannya gini lah, ada pameran mobil gitu kan, duduk kelihatan kita mungkin masih anak-anak atau kayak gimana. Kadang dia bukan ngusir ya, halus gitu. Dia kan mungkin cari orang benar-benar potensial untuk ngebeli si mobil itu mungkin ya. Karena kita mungkin dilihat gak potensial, jadi dia ngusirnya secara halus mungkin. Oh ini mau dengan cara seperti apa? Dilap dulu ya gitu. Oh itu hidden message-nya. Hidden message-nya. Terus bisa jadi ditanya bisa dibantu. Nah itu udah tanda-tanda ngusir. Tapi yang paling sering itu apa istilahnya bukan dealer ya, apa penawar yang di mall-mall yang jaga mobil tuh SPG itu kan biasa nanyanya rumahnya di mana? Itu pasti pertanyaan template lah. Kalau di Sodong, makanya jawab saja di Dago. Biasanya gitu kalau di Bandung ya case-nya. Jadi bisa jadi lebih didengar. Mirip gitu. Inilah kalau daerah Dago tuh taman hewan gitu. Kebun binatang. Kompleks kos-kosan padat. Terus kadang ditanya lagi apa? Sebelumnya pakai apa? Ya kan konteksnya ya udah gimana, saya bohong-bohong aja gitu. Mau lihat maksudnya karena udah terlalu sering, jadi diri sendiri tuh kita ngetes si SPG-nya. Ya saya punya ini ya gitu kan kadang itu ya menarik sih, maksudnya sejauh apa sih marketing di SPG tuh gitu. Sebenarnya dia lagi ada pesan-pesan yang tersirat yang dia pengen tahu informasi dari kita ya, kurang lebih Iya, gitu. potensi dia pengen tahu kemampuan beli kita ya nggak sih? Betul ya. Dan waktu itu lagi nawar mobil apa? Nggak, itu ada pameran mobil biasanya kan di mall gitu ya. Di TSM atau dulu tuh. Jadi ingat ya teman-teman, pameran itu tempatnya pamer. Oke, kurang lebih kayak gitu materi negosiasi. Teman-teman bisa dalamin materi negosiasi di bawah ini. Nanti kita ketemu di episode selanjutnya.
Oh iya silakan kalau ada pertanyaan di kolom komentar, siapa tahu kita bisa bantu jawab. Atau mau ngasih usul tema-tema selanjutnya mau kita bahas, silahkan DM ke akun New Business atau kirim komentar di bawah. YouTube ini aja. Oke, makasih teman-teman. Kami izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.